Oke, kita selalu mengidentikan Christmas dengan kesukaan, dengan suasana bahagia. Itu Natal yang selalu kita nikmati, kita rasakan. Dan saya ingin mengajak buat kita semua pada perayaan Natal pada hari ini untuk benar-benar menikmati ini bukan sebuah perayaan, tapi kita mau merenungkan kembali, itu yang saya katakan di dalam doa. Sebab apa yang Tuhan sudah berikan pada 2000 tahun yang lalu melalui pengalaman Maria, gembala-gembala, pengalaman para tidak berhenti menjadi pengalaman sesaat 2000 tahun yang lalu. Tapi pengalaman itu akan terus hadir buat kita. Dan pengalaman yang mengalami hal yang sama. Saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan, kalau masih ada ibu-ibu yang sibuk di samping, ayo fokus ibadah dulu semua, ya. Kita fokus ibadah semua, biar hari ini Christmasmu menjadi Christmas yang berbeda. Puji Tuhan, berikan senyum kiri kanan dulu semuanya. Kita ini kan satu keluarga, jadi harusnya punya senyum yang terbaik, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin dengar sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gitu dong, ibadah di Gold Coast dan banyak yang hadir. Ya, saya pikir wah jangan-jangan pas Christmas Day seperti pengalaman-pengalaman di banyak tahun yang lalu, bukan tahun lalu, banyak tahun yang lalu. Biasanya Natal orang lebih senang ke pantai, tapi ternyata orang Indonesia yang ada di Australia senang beribadah, puji Tuhan, itu yang luar biasa ya. Ya, setelah ini Anda mau kemana terserah, tapi pada hari ini itu berkat yang spesial. Dan bukan cuma Indonesia, ada Malaysia di sini, ada Filipina di sini, ada Australia of course di sini ya. Kita bersyukur. Mari kita buka Alkitab kita dan saya coba beri judul atau tema besar Natal kita pada tahun 2023, kesukaan besar, kesukaan besar. Mari kita buka Filipi pasal yang ketiga ayat yang pertama. Filipi pasal yang ketiga ayat pertama, saudara ikuti saya baca buat kita semua. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat yang dia layani, dia selalu mengawali atau mengakhiri dengan pesan yang besar ini. Dikatakan bahwa akhirnya bersukacitalah dalam Tuhan. Coba kita tanya di dalam diri kita. Kesukaan apa yang kita kejar hari-hari ini? Kepuasan apa yang kita kejar hari-hari ini? Bukankah Christmas adalah sebuah kemeriahan tapi tidak berhenti kepada kemeriahan yang sifatnya pesta pora? Tidak. Tapi Alkitab menekankan betapa pentingnya kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, kita setuju untuk mengatakan bahwa iya, gereja itu seperti rumah sakit. Untuk orang-orang yang sakit bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan. Tapi gereja atau persekutuan umat Tuhan juga adalah rumah sukacita. Sehingga penting buat kita orang yang percaya kepada Tuhan memiliki desire ini, memiliki hasrat ini. Aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Sebab ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, ibadahmu akan berbeda. Pujianmu akan berbeda. Penyembahanmu akan berbeda. Lifestylemu akan berbeda. Kenapa? Yang kita rindukan adalah kesukaan atau sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Dan berita Natal yang sesungguhnya diawali dengan hal ini. Nah saudara, kita tinggalkan dulu pada bagian ini, tapi kita mengerti betapa pentingnya bersukacita di dalam Tuhan. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkannya. Di terjemahan yang lain dikatakan a joyful heart promoted healing. A joyful heart. Saudara, hati yang gembira, joyful heart, itu turunannya dari kesukaan itu sendiri.
Dan Alkitab mengatakan kepada kita betapa powerfulnya joy. Betapa powerfulnya kesukaan itu. Saudara, senyum dan tertawa bersama dengan teman-teman dalam sebuah percakapan itu sudah membangun hormon bahagia. Ya. Secara psikologis itu terjadi. Orang yang sedang bersuka, ada reaksi kimia di dalam tubuhnya sehingga ada kesukaan. Dan secara teori, saudara, maka ayat ini dibuktikan orang yang bergembira, orang yang bersuka cita itu dapat menyembuhkan, mendatangkan kesembuhan. Saudara bayangkan kalau kesukaan itu bertumbuh kepada tingkat kesukaan yang lebih tinggi. Apa itu? Kesukaan di dalam Tuhan. Nah, saya ingin mengajak, maka saya tanya tadi, kesukaan apa yang kita kejar? Kesukaan sesaat, kesukaan dunia, atau kesukaan semacam apa? Kalau kita mengerti puncak dari kesukaan yang sesungguhnya, kita akan tahu, kita akan menikmati, kita akan mengalami. Jika tersenyum, jika tertawa itu berdampak dalam kehidupan, dalam kesehatan kita, berdampak dalam kesehatan emosional kita, apalagi kesukaan yang dari Tuhan. Itu dia jauh dari sekedar memberikan perubahan secara emosional dalam diri kita. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi anak Tuhan dia tidak sekedar bersukacita karena dia sudah jadi anak Tuhan. Dia tidak sekedar bersukacita karena dia ada di kumpulan keluarga Tuhan. Dia tidak sekedar bersukacita karena dia datang beribadah. Tapi terlebih dari itu, dia bersukacita karena Kristus ada di dalam dirinya. Itu kesukaan yang powerful. Itu kesukaan yang powerful. Nah, miliki ini. Makanya jadi orang percaya. Saya selalu suka menggunakan kata, jangan hidup terintimidasi dengan keadaan di luar hidup Anda. Sebab iman, kemarin Pastor Ephraim sharing di Gold Coast. Orang yang punya peace, itu ekspresi dari kehidupan iman. Makanya jadi orang yang percaya kepada Tuhan, Anda harus menikmati hidup dalam suasana kesukaan di dalam Tuhan. Karena dengan kita bersuka cita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih segala beban hidupmu. Makanya kita katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan beri kelegaan. Bentuk kelegaan yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita ada dengan menggantikan itu dengan sukacita. Menggantikan segala persoalan hidup kita dengan sukacita. Dengan sukacita. Alkitab katakan begini. Di dalam kitab Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pokok zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku. Saya suka ayat yang ke-18 dalam terjemahan yang lain. As for me, I will rejoice in the Lord. Perhatikan kalimat berikut. And I will find my joy in a God who delivers me. I will find my joy. Kita hanya akan dapat menemukan kesukaan yang sebenarnya di dalam Tuhan. Sudah Alkitab katakan, sekalipun hidup ini keras, berat, dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pokok zaitun pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Ini bicara tentang pekerjaan, bisnis, studi, keluarga. Sekalipun semua itu mengalami seperti apa yang tidak kita inginkan, di luar ekspektasi kita, bahkan berbeda banget dengan apa yang kita mau.
Tapi Alkitab mengajarkan kita, Tuhan itu adalah kekuatanku. I will rejoice in the Lord. Orang yang hidup bersuka cita di dalam Tuhan, dikatakan, I will find my joy. Di dalam tradisi keyahudian ada tradisi di mana mereka bersuka cita karena Taurat, bersuka cita karena firman. Ada banyak sejarah mencatat ketika mereka di perang dunia kejar oleh Nazi, di suasana yang sangat berat seperti itu mereka masih bisa nyanyi. Mereka bersuka cita karena firman Tuhan. Bersuka cita karena firman Tuhan. Saya selalu katakan begini, kalau dengan menangis, kecewa dan khawatir itu bisa menyelesaikan masalah, mari kita sama-sama nangis dan khawatir. Tapi faktanya tidak seperti itu. Makanya yang terbaik yang dapat kita lakukan, temukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita temukan kekuatan kita. Di dalam Tuhan kita temukan kekuatan. I will find my joy in the God who delivers me. Dia lebih tinggi dari sekedar sebuah pengalaman sesaat yang memberikan kepuasan di dalam diri kita. Saya ingin berkata kepada kita semua. Saya ingin berkata kepada Anda di rumah Anda. Yang akan dihadapi pada tahun 2023, 24 nanti. Tapi kita percaya, kita mengawali tahun ini dengan Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab di dalam Tuhan aku temukan kesukaan itu. Di dalam Tuhan aku temukan kesukaan itu. Mazmur pasal 30 ayat 11 berkata begini, dengarlah Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Kita suka nyanyi lagu ini. Bahkan dikatakan, saudara, you have turned my mourning into dancing. You took off my sackcloth and clothed me with a garment of joy. Ia mengenakan kita jubah pujian. Kita suka nyanyi lagu ini. Ku kenakan jubah pujian. Tuhan mengganti ratap kita dengan mengenakan jubah pujian. Sadarkah kita bahwa itu Christmas sebenarnya buat kita. Itu berkat Natal buat kita. Tuhan mengganti ratap kita dengan kesukaan. Ia mengganti suasana duka kita dengan sukacita. Ia mengenakan kita jubah pujian. Jubah clothed me with a garment of joy. Ini yang saya rindukan, saudara. Ini yang saya rindukan. Saudara, ketika kita mengenakan hidup kita ini dikuasai, dipenuhkan. Seperti jubah yang membungkus hidup kita. Itulah kesukaan di dalam Tuhan. Mungkin pikirannya berkata, berat sekali Pak Pendeta. Bapak sih gak ngalamin apa yang saya alami. Saya mau bilang begini, Anda sih gak ngalamin apa yang saya alamin juga. Tapi hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk mengerti bahwa Natal adalah kesukaan besar yang disediakan Tuhan untuk kita. Dia mengenakan kita jubah pujian. Kita buka dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang 10 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan dikata Daud. Saya baca lagi ayat yang 10 buat saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Ayat sebelumnya kita sudah baca, kau ubah ratapku. Jadi nyanyian, jadi pujian. Kau mengenakan kami jubah kesukaan. Firman Tuhan berkata, jangan takut sebab sesungguhnya
Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di Natal 2023, ini yang saya rindukan. Ini yang saya rindukan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus. Hari ini tidak menunjuk lagi kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini bermakna 25 Desember 2023. Hari ini ada kesukaan besar yang Allah beri buat hidup kita. Kesukaan yang Rasul Paulus ingatkan betapa pentingnya jemaat untuk menikmati kesukaan di dalam Tuhan. Dan peristiwa Natal diawali dengan pesan ini. Saudara, kalau kita nggak tahu, jemaat udah tahu. Bahasa saya seperti ini, saya suka bilang begini. Kalau kita sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Kita nggak tahu mau doa seperti apa lagi. Kita sudah nggak tahu mau ngomong apa lagi sama Tuhan. Kita sudah nggak tahu mau apapun lagi yang kita buat, kita sudah nggak tahu. Saya mau mengajak Anda untuk berkata begini. Saya mau mengajak Anda untuk menemukan kesukaan di dalam Tuhan. Sebab ketika kesukaan itu memenuhi hidup kita, maka Allah akan mengambil alih semua yang di luar kita. Karena Dia harus memenuhi kita dengan kesukaan itu sendiri. Dia memenuhi hidup kita dengan kesukaan itu sendiri. Natal diawali dengan berkat kesukaan besar. Kesukaan bagi seluruh bangsa. Tidak eksklusif kepada orang Israel, tapi kesukaan untuk saya, kesukaan untuk saudara. Bertahun-tahun kita merayakan Natal. Tapi izinkan tahun ini, Natal menjadi Natal yang berbeda buat kita dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Kenapa ini penting buat saya dan saudara? Kita nggak tahu 2024 nanti ada kambing domba nggak di kandang. Ada pohon zaitun yang berbuah nggak? Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti. Tapi Alkitab kata, I will find my joy in the Lord. Lepaskan dulu hal-hal yang lain dalam hidup Anda. Temukan bagian penting dalam hidup ini. Hari ini saya akan mengakhiri dengan satu ayat. Tumben khotbahnya pendek banget. Ya. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11 bagian C. Saya memilih ayat ini menjadi tema. Oh, ini PowerPoint yang salah, ya harus yang baru. Ya, anyway, nggak apa-apa. Saya salah ketik. Saya dikoreksi tadi pagi. Salah itu, salah. Saya yang salah. Ini bukan PowerPoint 2014 ya. 2023, saya yang salah ketik. Ya, tema pelayanan kita tahun depan. Tema pelayanan kita tahun depan adalah, ya, ayatnya benar. Nehemia 8 ayat 11. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganku. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganku. For the joy of the Lord is your strength and your stronghold. Ini tema 2024. Saudara, senang gak kita pilih tema ini? Halo? Yaudah, kita pakai tema duka cita aja lah sepanjang tahun. Saudara senang gak dengan sukacita ini? Ya, harus dong. Itu yang harus kita miliki. Sehingga mari tahun 2024 kita sepakat memilih tema pelayanan for the Lord is your strength and your stronghold. Itu berkat Natal, kesukaan besar buat kita. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bawa pesan kesukaan ini.
Sebab saya percaya ketika kesukaan Tuhan memenuhi hidup kita akan berbeda. Hidup Anda akan berbeda, hidup keluargamu akan berbeda. For the joy of the Lord is your strength and your stronghold. Gak ada yang lebih kuat dari Tuhan, gak ada. Gak ada. Prestasimu gak bisa nolongmu. Relasimu gak bisa nolongmu. Uangmu gak bisa menolongmu. Status sosialmu gak bisa nolongmu. Saya mengatakan kepada kita tahun depan 2024. Biarlah kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan saja yang akan jadi kekuatan dan perlindungan buat kita. Pegang ini baik-baik. Jemaat Gold Coast, Jemaat Brisbane. Makanya saya tadi berdoa, Natal iya kita rayakan, tapi yang paling penting adalah kita renungkan kembali Natal 2023 dengan menangkap berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada para gembala. Ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Mari saya ingin mengajak kita semua bangkit berdiri.